tadi udah ada Mbak Kiki, tadi aku lihat. Halo Mbak Kiki, Mbak Sabrina. Ya, halo, Assalamualaikum teman-teman. Salam, Mbak Kiki. Apakah suaraku terdengar ya? Udah cukup ya? Ya, kalau dari aku sendiri sih udah sangat jelas. Ini Niswa yang Nisma tahu, Mbak Kiki kan kenal sama Niswa juga di salah satu event dulu kita ya Mbak Kiki tuh. Jadi dulu Nisma minta tolong untuk jadi MC di acara internasional kayak gitu. Terus akhirnya ya kita deket terus tahu Mbak Kiki tuh itu tuh ikutan beasiswa Kemdikbud tuh. Gimana caranya tuh? Kita kan kayak jarang banget tuh dengar Mbak apa sih beasiswa Kemdikbud itu. Terus Mbak tuh kemarin udah selesai kan ya S2 yang berdasarkan menggunakan Kemdikbudnya. Itu ngambilnya jurusan apa sih? Di mana sih? Dan Kemdikbud tuh apa sih? Misalnya kok bisa dapet gitu. Silakan Mbak Kiki. Oke, makasih Nisma. Buat teman-teman semua, aku mau izin untuk kenalan ya. Jadi aku Kiki, boleh teman-teman panggil Kiki. Dan kemarin aku memang alhamdulillah dapat rezeki, dapat beasiswa dari Kemendikbud. Itu kalau misalnya pernah dengar nama beasiswanya itu beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Jadi memang kalau beasiswa unggulan ini ada dibuat banyak jenjang, ada buat S1, S2, S3. Nah, kebetulan aku masuk di yang S2-nya, di Pascasarjana. Terus kalau tadi Nisma sempat menyinggung ya, kenal sama aku waktu aku lagi MC. Memang menurut aku masa-masa jadi anak beasiswa itu adalah masa-masa yang sangat menyenangkan karena kita cukup fokus sama studi, tapi masih bisa melakukan banyak hal di luar itu. Contohnya kayak karena aku background studinya adalah ilmu komunikasi, aku juga mengembangkan diri tentunya di public speaking, terus masih MC sana sini, tapi tetap dapat pendapatan yang tetap dari uang saku beasiswa. Jadi itu enak banget sih untuk teman-teman yang pengen mencoba untuk jadi college life yang nyaman tapi tetap punya mandiri hidupnya dengan uang saku beasiswa tadi gitu. Nah, jadi improvisasi skill gitu ya Kak? Iya, betul. Skill yang tadi ya komunikasi, terus tetap aja kita nge-MC. Kayak intinya kayak mau info lah yang udah ada, jangan disia-siakan, diem aja dan beasiswa fokus aja. Jadi kayak memberikan kelumasanan lah ke yang lain gitu. Iya dong, jelas. Soalnya kalau misalnya ngomongin jadi anak beasiswa kan kurang seru ya kalau misalnya kita nggak fokus sama ini doang, kita cuma fokus doang itu kayak hidup itu terlalu lowong gitu ya. Karena hidup cuma buat kuliah doang, nggak ngapa-ngapain. Jadi kita emang harus banyak eksplor ke yang lain. Nah, buat kenalannya, beasiswa yang aku peroleh ini dari beasiswa unggulan Kemendikbud, khususnya dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, kalau itu apa sih Mbak tuh di mana sih dapetin itunya? Awal mulanya bagaimana? Terus awalnya S1-nya dulu di mana juga? Terus S2-nya ini di mana? Di UGM juga kah? Dulu kan S1-nya kalau yang dilihat-lihat S1-nya UGM, S2-nya UGM, jurusannya juga milih sama lagi kenapa gitu? Oke, jadi dulu memang aku S1-nya di Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. S2-nya juga aku memilih tempat yang sama, ada pertimbangannya sih teman-teman. Jadi kalau misalnya ngomongin S2 itu studinya studi yang singkat, cuman 2 tahun. Kalau misalnya tepat waktu. Nah, untuk 2 tahun itu aku mikir nih, sebenarnya pengen lah eksplorasi, mungkin pengen kali ya jalan-jalan ke UI, kemana gitu yang beda, dan masih tetap dalam negeri karena ada alasan khusus memang kenapa aku masih menahan diri di dalam negeri. Nah, tapi ketika aku mikir 2 tahun itu waktu yang cukup singkat sih untuk kita beradaptasi. Jadi ya udahlah aku pilih zona nyaman aja, zona yang sudah aku tahu lingkungannya gimana, tahu lingkungan akademiknya gimana, dosen-dosennya gimana, sehingga aku tidak butuh lagi masa untuk adaptasi lingkungan. Sehingga ketika aku masuk langsung fokus aja sama studinya, sama pelajarannya, sama teman-teman baru, gimana nanti langsung tesis, karena itu singkat banget untuk 2 tahun itu. Itu alasan kenapa masih pilih universitas yang sama gitu. Tapi kenapa pilih beasiswa ini? Nah, hal yang menarik dari beasiswa ini tentunya fully funded dia, dan enaknya itu bisa untuk mahasiswa yang ongoing. Sehingga untuk teman-teman yang pengen cepet aja nih prosesnya, aku pengen cepet kuliah, terus aku pengen dapat beasiswa,
beasiswanya full dari semester 1 sampai 4 itu bisa banget pakai beasiswa ini, beasiswa unggulan. Karena mungkin ngebayangin ya, Kak, kalau misalnya kita masuk kuliah, udah jadi mahasiswa kan udah bayar tuh, bayar uang SPP semester 1, bayar uang hidup dan segala macam, sedangkan kita belum tahu nanti kita akan diterima atau enggak beasiswanya. Nah, itu emang tantangannya ya, agak harus benar-benar berusaha dengan keras biar kita yakin, aku insya Allah nih bisa kok dengan kemampuan diriku, nanti insya Allah pasti bisa dapat beasiswanya. Nah, itu teman-teman bisa langsung aja apply di beasiswa unggulan karena meskipun udah bayar semester 1, udah bayar uang hidup dan segala macam, ketika dapat beasiswa ini, itu nanti akan di sistemnya reimbursement, sehingga ada biaya yang diberikan itu full untuk 4 semester, fully funded, terutama untuk biaya SPP, terus biaya hidup, sama juga ada sokongan untuk biaya buku, begitu. Jadi itu kan selama 2 tahun dari sistemnya reimburse semua, dan gimana ya, maksudnya kita pertama membayarkan dulu uang UKT kita, kemudian direimburse oleh Kemdikbudnya seperti itu. Lebih seperti itu ya berarti. Terus enggak nih, jadi khusus yang untuk semester 1 aja, karena kan tadi aku diceritain udah masuk kan, kita udah terlanjur masuk, jadi untuk yang semester 1 aja itu akan di reimbursement, tapi untuk semester 2, 3, 4-nya nanti tetap akan ada termin-termin kayak gitu untuk pencairan, dengan tentunya harus komitmen sama syaratnya, harus tetap jadi mahasiswa aktif, dan IP-nya juga harus dijaga. Mohon maaf ada background suara kucing, itu kucing aku pengen ikut eksis kelihatannya ya. Oh, iya. Oke, siap, nggak apa-apa Mbak, ikutan eksis aja, nanti kayak yang sebelumnya ya, malah nyambung yang lainnya. Terus kalau misalnya tadi kan ngomongin tuh ada IPK-nya, kira-kira tuh itu benar-benar berpengaruh banget ya sih kalau kayak sistemnya yang pernah Nisma dengar kayak bidik misi, kalau misalnya nilainya down, terus melebihi itu akan ya di stop gitu loh, sokongannya beasiswanya kayak gitu. Betul. Jadi memang kenapa sih kita masuk beasiswa, tentunya kita komitmen untuk jadi orang-orang yang terpilih dan outstanding daripada orang-orang yang nggak kepilih ya dong tentunya. Salah satunya adalah ketika teman-teman masuk di jalur beasiswa unggulan masyarakat berprestasi, harus banget mempertahankan prestasinya. Salah satunya dilihat dari IP, harus dijaga, nggak boleh di bawah 3 kalau aku nggak salah ingat, karena ketika teman-teman ada di bawah 3 satu kali aja itu bakalan ada pemotongan beasiswa di termin selanjutnya sebesar 5% dari keseluruhan beasiswa yang teman-teman dapat. Jadi misalnya teman-teman dapat 200 juta ya, itu bisa langsung aja dipotong 10 juta. Oh, lumayan ya. Tadi catatnya teman-teman tadi ada poin-poinnya, minimal IPK-nya 3 dan dipotongnya kalau di bawah 3 adalah 5%. Kayak gitu ya. Kalau waktu dulu-dulu awal-awal ikutannya Kemdikbud ini, Mbak melibatkan siapa aja sih? Selain diri Mbak sendiri, selain kampus, siapa aja gitu yang untuk memperjuangkan beasiswa itu dapat? Oke, jadi kalau untuk ditanya siapa aja yang berjuang ini nggak bisa sendirian ya teman-teman ya, karena di sana kan banyak juga syarat yang melibatkan orang lain, termasuk surat rekomendasi. Surat rekomendasi bahwa teman-teman ini layak loh di masa S1 sudah punya prestasi dan memang orangnya itu punya nilai plus untuk menerima beasiswa, itu harus ada kayak buktinya ya. Salah satunya adalah endorsement atau surat pengakuan dari dosen pembimbing boleh, atau atasan kerja. Kebetulan karena dulu S1 aku juga sudah sambil bekerja, itu bisa juga jadi bekal. Jadi kita punya dua perspektif nih, kalau di akademik gimana sih testimoninya dari dosen pembimbing, nah itu aku hubungi beliau. Kemudian untuk yang dari atasan kerja juga biar bisa kasih tahu nih, ini Kiki ini gimana sih orangnya kalau di pekerjaan, gimana dia menghandle pekerjaan, kayak gitu tuh bisa dituangkan di sana. Surat rekomendasi ini cukup krusial peranannya, karena ya kalau misalnya cuman kertas doang, IP banyak kok orang pinter, tapi yang punya soft skill gimana? Harus punya nilai-nilai plus sehingga kita bisa dipilih, oh iya nih individu ini memang pas nih untuk kita kasih beasiswa kayak. Oh gitu, berarti nggak mesti IP itu ya, tadi kayak ada soft skill lainnya atau nggak prestasi lainnya, namanya juga beasiswa unggulan, kayak kita mau masuk universitas kan ada yang jalur unggulan kayak gitu, jadi maksudnya itu. Oke.
tadi kan udah dijawab juga ya berapa lama itu 2 tahun. Ingat teman-teman 2 tahun, lebih dari itu udah nggak ada lagi beasiswanya. Terus Iya. fasilitasnya tadi udah disebut juga. Tapi kalau misalkan itu Indonesia, ada nggak sih Kemdikbud untuk menyediakan untuk yang di luar negeri kayak gitu? Terus adakah fasilitas seperti penginapan kalau misalnya memang ada yang di luar negeri? Oke, jadi kalau misalnya ngomongin beasiswa unggulan ini kan aku tadi sempat singgung juga ada buat S1, S2, S3. Nah, sebenarnya di jenjang-jenjang ini pun juga dibagi-bagi lagi. Ada juga yang buat dalam negeri, ada yang luar negeri. Di dalam negeri pun masih dibagi lagi. Ada yang masyarakat berprestasi yang aku masuk. Itu kalau misalnya yang paling membedakan masyarakat berprestasi sama yang lain itu jangan lupa ada ini ya teman-teman, diminta sertifikat prestasinya juga. Jadi untuk teman-teman yang memang punya sertifikat prestasi itu udah nilai plus banget. Salah satunya kalau aku dulu itu masukin yang tingkat regional daerah istimewa Yogyakarta. Ada prestasi juara 1, menang lomba Duta Ekonomi Syariah, itu aku masukin. Itu jadi bisa ngeboost banget nilaiku. Oh, jadi aku nggak cuman jago di kuliahan doang nih, tapi juga bisa aktif di luar, di lomba-lomba kayak gitu. Nah, terus ada juga selain masyarakat berprestasi, ada juga yang khusus untuk 3T. Khusus beasiswa unggulan disediakan untuk siswa yang berasal dari daerah 3T sesuai peraturan Presiden RI nomor 131 tahun 2015. Jadi teman-teman bisa lihat daftarnya di sana gitu. Gitu. Jadi memang karena banyak jenisnya, teman-teman harus persiapkan nih kira-kira mau daftar yang mana. Apakah dalam negeri, apakah luar negeri, karena banyak sekali ya, terus kita bersaing sama S1, S2, S3 juga, jadi memang awarding-nya tuh banyak banget kalau beasiswa unggulan. Oke. Oh ya, BTW teman-teman, karena nanti ini sesinya ada yang sedikit berubah, jadi setiap satu speaker nanti dilanjutkan oleh Q&A dari teman-teman, habis itu masuk speaker kedua, terus Q&A, jadi teman-teman boleh langsung nanya di chat-nya aja. Ini jadi lagi ngomongin yang Kemdikbud, jadi boleh nanya Kemdikbud, nanti yang selanjutnya ada PMDSU, entah PMDSU, dan terakhir ada LPDP, LPDP, kayak gitu. Jadi boleh nanya dari sekarang aja. Terus balik lagi kita sama Kiki, tadi udah dari dalam negeri, luar negeri, oke gitu. Terus kapan ya kira-kira perkiraan mulainya beasiswa ini dibuka, Kemdikbud ini? Oke, jadi untuk teman-teman mungkin ada ya yang masih belum tahu kalau misalnya studi S2 itu memang kan kalau di dalam negeri ada yang universitasnya itu buka 2 kali dalam setahun. Jadi tahun ajaran barunya itu bulan Februari sama bulan Juli. Nah, kebetulan waktu itu kan aku masuknya yang bulan Februari nih, semester satunya bulan Februari. Waktu itu juga beasiswa unggulan itu bukanya memang 2 kali setahun. Jadi memang mendukung banget buat teman-teman yang studinya nggak semester ganjil tapi semester genap mulainya. Itu enak banget. Jadi ketika kita masuk nggak usah nih nunggu tahun ajaran baru buat cari beasiswa, tapi udah ada di bulan Maret bukanya. Untuk tahun aku, yaitu tahun 2018. Nah, untuk yang perkembangan terbaru, terakhir aku cek ini, ternyata beasiswa unggulan bukanya terakhir di bulan Juli sampai Agustus 2019. Aku kurang tahu nih apakah sudah ada perubahan kebijakan sehingga diadakannya hanya 1 tahun sekali, atau ada pertimbangan tertentu ya, seperti yang kita tahu kemarin ada pandemi, jadinya ada beberapa anggaran yang bergeser. Nanti coba kita tunggu aja, kalau misalnya sesuai timeline, itu dibukanya bulan Juli sampai Agustus juga di tahun ini. Gitu. Jadi kemungkinan tahun ini mau ubah jadi 1 Juli sampai Agustus kali ini, tapi belum tahu juga ya, jadi kedepannya beneran cuma 1 kali tahun, ataupun malah tetap 2 gitu ya kan. Ya mungkin karena kondisi kita yang pandemi kayak gini, karena juga yang Nisma tahu LPDP teman Nisma tahun lalu udah keterima di USA, jadi tahun ini tuh nggak berangkat ya karena ada pandemi ini, kayak gitu. Terus kira-kira syarat-syaratnya tadi kan udah disebutin ya, IP, terus beasiswa unggulannya apa aja. Berpengaruh nggak sih kalau misalnya dapat prestasi yang cuma tingkat fakultas ataupun tingkat universitas gitu, atau ada syarat-syarat, intinya syarat-syaratnya apa aja gitu kita biar dapat ini yang pasti? Oke, nah sebelumnya kalau misalnya dari persyaratan yang tertulis itu memang ada statement bahwa prestasi yang bisa dimasukkan hanya yang minimal tingkat kota. Tapi pada praktiknya banyak juga teman-teman awardee yang iseng-iseng masukin, nggak apa-apa coba aja dimasukin semuanya dari fakultas, dari univ, dari kecamatan lah, dari apapun lombanya, coba aja dimasukin nggak apa-apa karena kan nggak ada batas maksimal nih ketika kamu apply. Jadinya ya siapa tahu gitu tetap ada buat bahan pertimbangan
apply gitu dari situ. Dan jangan lupa juga ada keterangan usia ya. Di beberapa jenjang itu ada maksimal usia teman-teman untuk apply. Jadi untuk S1 maksimal usianya 25 tahun, terus buat S2 maksimal usia yang bisa apply-nya 32 tahun, sedangkan untuk S3 di usia 37 tahun. Itu juga jadi pertimbangan. Ada nggak sih yang misalnya nilai IP-nya ataupun salah satu salah satu prestasinya itu dia nggak terpenuhi, tapi dia lolos gitu. Dan memang kuotanya si Kemdikbud ini berapa banyak sih per tahunnya kira-kira yang mungkin Kak tahu? Oke, nah kalau kuota nih aku PR banget ya nyari. Yang jelas itu banyak banget kuotanya. Karena apa ya? Kalau misalnya untuk tesnya kan itu dia dibagi banyak region. Terus juga univnya juga dia banyak banget. Maksudnya adalah teman-teman yang universitas swasta pun itu boleh mendaftar. Asalkan sama ya, ini untuk universitas negeri sama swasta itu akreditasi univnya minimal B. Sehingga apa sih yang beda dari beasiswa ini dari beasiswa lain? Itu teman-teman nggak dilihat asal univnya dari mana. Teman-teman itu bertarungnya itu secara individu. Ketika individunya bagus, itu bisa diadu nih sama teman-teman dari yang lain. Jadi transparan banget. Kita nggak lewat kampus apply-nya, tapi benar-benar kita sendiri langsung daftar secara online ke website-nya Kemendikbud. Gitu. Jadi semua tahapan seleksi bisa dibilang sih nggak terlalu terikat sama kampus, karena benar-benar kita yang berangkat, nggak tahu teman-teman itu dari mana, semuanya banyak banget univnya, yang swasta juga, yang 3P segala macam itu, jadinya akan punya banyak teman juga sih nanti di region sama di nasional. Terus ada yang nanya nih Kak, nanyanya tuh tips and trick-nya biar dapat tuh gimana, terus kita biar tahu info linknya itu, linknya apa sih gitu, linknya Kemdikbud ini. Oke. Aku bantu jawab ya. Untuk tips sebenarnya aku akan kasih highlight untuk teman-teman secara general karena semua beasiswa itu persyaratannya kurang lebih sama ya. Tahapan seleksinya adalah ada administrasi, ada wawancara, cuman layer-layernya aja yang akan berbeda. Nah, jadi dari sekarang teman-teman bisa nyiapin aja nih yang sering diminta. Syaratnya adalah syarat TOEFL, ada minimalnya juga kalau di beasiswa unggulan masyarakat berprestasi itu minimal 500 skor TOEFL-nya, yang masih berlaku 3 tahun ya, 3 tahun ke belakang. Terus sertifikat prestasi juga kalau ada, tolong dikumpulkan. Terus rencana proposal. Nah, proposal tesis teman-teman itu juga harus, kalau bisa sih udah ada bayangan gitu. Gimana, nanti kira-kira mau meneliti apa sih, caranya meneliti kayak gimana, dan impact-nya itu apa. Karena proposal studi ini adalah salah satu komponen yang nantinya akan meyakinkan si pewawancara nih, kita sebenarnya layak nggak sih untuk dapat beasiswa. Karena layak atau enggak kan dinilai dari kesiapan kita juga. Apakah kita benar-benar sudah siap dengan rencana studi ini, tahu mau ngapain selama 2 tahun ke depan, terus juga tahu mau meneliti apa dan kontribusinya ini apa nih untuk negara nanti ketika kita meneliti, terus impact-nya apa. Nah, itu juga akan dilihat dan pasti itu juga akan dikulik ketika tahapan wawancara. Terus kalau untuk wawancara yang lain, palingan sih kuasai konten proposal rencana studi, itu harus benar-benar di luar kepala, jangan sampai apa yang tertera di proposal tidak match dengan apa yang teman-teman sampaikan ketika wawancara. Terus juga kalau misalnya pun target kuliah kita juga di dalam negeri, di Indonesia, itu tetap harus siapkan bahasa pengantar yang bahasa asing juga ya, karena beberapa wawancara juga dilakukan secara bilingual. Ya untuk ngetes aja nih, beneran nggak nih TOEFL-nya segini, mungkin kayak gitu. Terus juga teman-teman juga perlu siapkan perhatian ke arah pertanyaan soft skill ya, karena wawancara dari yang dilakukan itu benar-benar nggak ketebak, apa aja bisa ditanyakan. Contohnya nih, kayak aku sempat dapat pertanyaan, kamu punya pacar nggak? Terus jawabnya jujur dong, punya atau enggak. Kalau kamu punya pacar, kayak gimana biasanya kamu menyelesaikan masalah sama pacar kamu? Itu ya udah diceritain aja, oh iya Bu, jadi begini Bu, kalau misalnya ada masalah, bla 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 bla. Kayaknya nih si pewawancaranya itu cuma pengen ngetes ketika kita menyelesaikan konflik itu caranya gimana sih, tapi dari hal-hal yang remeh-temeh dari kehidupan sehari-hari, termasuk relasi dengan pacarmu tadi. Jadi harus dipersiapkan. Jadi aneh banget sih pertanyaannya. Enggak, itu enggak aneh, tapi harus siap aja karena itu nanti juga akan diuji soft skill teman-teman. Terus juga jangan lupa, aku selalu bilang sama teman-teman yang nanya-nanya,
latihan karena banyak hal yang kayaknya kita udah di kepala deh, tapi ketika di hari H nanti ketika kita berhadapan dengan wawancara, banyak hal yang bisa terjadi, banyak faktor yang bisa menyebabkan kita mungkin kayaknya udah siap tapi kok jadi deg-degan, jadi buyar semuanya. Nah, itu perlu latihan yang ekstra. Gitu. Terutama teman-teman harus membayangkan bahwa lawan teman-teman itu public speaking-nya juga oke-oke banget. Nggak ada yang kaleng-kaleng nih. Jadinya kita harus benar-benar mempersiapkan usaha terbaik kita dan diri terbaik kita untuk berhadapan sama pewawancaranya. Gitu. Oh gitu. Tadi, oh ya nanti kan selanjutnya kita mau ada sharing sedikit lah di grup WhatsApp gitu. Nanti kakak sedikit diundang di situ sebentar doang, kayak untuk memberikan tadi singkat-singkatnya syarat-syaratnya apa aja tuh sama linknya. Mungkin nanti bisa dikirim ke situ, boleh? Oke, boleh. Oh ya, linknya aku juga tadi udah mencari ya sebentar. Ada di beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Aku ulang ya, beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id, nanti aku akan kasih linknya juga. Gitu. Oh gitu. Tadi juga udah lumayan banyak sih cerita-cerita tentang perjuangannya dan segala macamnya. Ada nggak sih yang belum diucapkan ya untuk teman-teman perjuangannya dari kakak sendiri deh? Perjuangannya dari awal-awal kok akhirnya milihnya Kemdikbud gitu. Padahal ada LPDP, ada PMDSU, ada yang universitas itu sendiri maupun dari luar negeri. Kenapa akhirnya milihnya Kemdikbud? Apakah pesaingnya itu nggak banyak banget atau bagaimana? Kalau pesaing kayaknya beasiswa hunter itu bakalan nyobain semuanya ya, jadi pesaing kayaknya sama rata semuanya, susah. Nah, tapi kenapa akhirnya aku berjodohnya dengan beasiswa ini? Nah, untuk teman-teman tahu memang dari studi S1 dulu aku adalah beasiswa hunter juga kayak teman-teman. Jadinya dari S1 udah nyobain nih banyak banget beasiswa. Dari sana aku juga ngerasanya punya bekal latihan yang cukup. Mulai dari beasiswa Tanoto Foundation aku cobain, beasiswa PPA, beasiswa segala macam tuh akhirnya kalau di S1 aku dapetnya beasiswa dari Bank Indonesia, Genbi, aku 2 tahun bergabung di sana. Kemudian dari Genbi kan juga aku punya banyak pengalaman ya, aku dekat sekali dengan Bank Indonesia karena kita selalu terlibat acara-acara yang ada di BI, terus juga dilibatkan jadi MC, jadi punya bantuin acara ulang tahunnya BI Jogja, kayak gitu-gitu tuh banyak banget. Justru pengalaman beasiswa hunter aku di S1 itu sangat membantu pencarian beasiswa aku di S2 karena pengalamannya sudah banyak. Nah, tapi kalau misalnya pun teman-teman masih baru newbie nih, baru mencoba sekarang nggak apa-apa juga sih. Karena itu bukan hal yang menentukan juga, cuma jadi nilai plus kayak gitu. Kalau untuk S2 jujur aja ini bukan beasiswa pertama yang aku coba. Ada juga beasiswa ongoing lagi yang aku coba yaitu adalah beasiswa Tanoto Foundation. Tapi yang beda, Tanoto Foundation ini cuma untuk universitas tertentu. Di tahun aku sih cuma untuk 10 universitas di Indonesia. Merata dari Jawa, Sumatera, segala macam itu ada wakil universitasnya. Tapi di Tanoto Foundation aku sudah gagal bahkan dari tahap administrasi. Aku nggak tahu kenapa aku gagal gitu loh. Maksudnya adalah nilai itu kan sangat menentukan juga ya teman-teman. Aku pede aja gitu sama IP-ku di S1 kayaknya tinggi-tinggi aja. Prestasi yang lain juga kayaknya oke, tapi ya namanya belum rezeki mau gimana? Bukan bukan kuasa kita ya untuk kayak protes-protes gitu. Jadi ya udah jangan patah semangat, coba lagi. Terus ketika aku lagi cari-cari beasiswa lain, oh ternyata ada beasiswa unggulan nih yang bisa aku daftar. Kenapa aku tidak mencoba yang lain kayak teman-teman di LPDP meskipun sebenarnya jauh lebih bergengsi gitu ya kelihatannya LPDP kan awarding-nya itu udah banyak, terus terkenal juga beasiswanya. Cuman waktu itu pertimbangan aku tidak ingin terlalu lama jeda. Jadi ketika November 2017 aku lulus, bulan Desember aku langsung apply S2. Februari 2018 aku udah langsung masuk kuliah kan. Jadi beasiswa apa aja nih yang bisa dimasukin sama anak-anak ongoing yang udah terlanjur kuliah dulu, itu aku yang list. Jadi karena LPDP tidak masuk list, aku tidak mencoba. Gercep ya berarti November lulus langsung Februari gitu. Berarti kan proses keterimanya, misalnya kita dapatnya kan tadi bilang masuknya Februari, kita daftar bla 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 wawancara, tuh prosesnya kira-kira memakan waktu berapa lama? 2 minggu doang? Lumayan lama sih ini sejujurnya, karena mulai bulan Maret itu kan baru masuk apply berkas nih, yang teman-teman ngisi semuanya lewat secara online itu, apply berkas, terus kalau nggak salah dibukanya sampai 1 bulan ya April,
terus nanti ada pengumuman wawancara dan segala macam. Pokoknya aku dinyatakan sebagai awardee itu baru bulan Juli. Oh, Gitu. ya berarti terus yang tentang perencanaan tesisnya itu mikirnya lama nggak sih? Atau belajar dari mana lah bisa dapetin rencana tesis kedua, tesis S2-nya itu apa gitu? Oh ya, untuk rencana tesis sebenarnya teman-teman nggak usah terlalu khawatir ya, karena teman-teman juga bisa aktif diskusi sama pembimbing skripsi teman-teman di S1. Jadi ketika pengen rencana S2 nggak apa-apa, sering aja ngobrol sama dosen-dosen yang dulu di kampus, terus ngomongin kalau misalnya pengen S2, pengen neliti topik, kira-kira topik ini menarik nggak? Jadi itu tetap melalui proses diskusi sama pembimbing. Jadi untuk meyakinkan bahwa kita memang siap kan kita harus benar-benar tahu dan ini tuh topiknya memang relevan dan baru untuk diteliti sehingga nanti pewawancaranya juga akan yakin bahwa kita memang benar-benar siap. Anyway, memang kalau ngomongin studi S2 ini udah cukup lama ya karena aku masuknya Februari 2018, aku lulus di Desember 2019 dan saat ini aku udah kerja di salah satu bank BUMN di Jakarta, di kantor pusatnya gitu, teman-teman. Jadinya semangat aja. Berarti tapi sekarang udah balik ke tempat asal dong di Malang, nggak di Jakarta kan? Karena di Jakarta kondisinya memang lagi kayak gini, masih WFH berarti Kak? Iya, ini kalau sekarang lagi WFH bener. Jadi dari bulan Maret aku masih di Malang nih sampai hari ini masih diperbolehkan WFH gitu dari kantor pusatnya. Topiknya apa? Divisinya pun juga sama sih, linear sama studiku. Jadi tetap aku masuknya di corporate communication, corporate secretary itu satu divisi di kantor pusat. Jadi tetap ngurusinnya semua yang berhubungan dengan aspek komunikasi perusahaan. Kayak gitu. Oke, ada nih yang nanya dari namanya Lintang. Tadi yang pertama dari Play Hard namanya. Nih, selamat pagi Kak. Maaf, saya ingin bertanya untuk beasiswa ongoing dalam kurung misalnya yang kita lagi kuliah dulu gitu. Terus baru beasiswa jadinya. Ada apa aja sih yang Kakak tahu gitu? Yang tadi kan salah satunya udah dari BI, Tanoto juga sebenarnya iya sih, PPA juga iya, karena juga dulu ngambil kan itu. Bidik misi dari sebelum ini. Ada apa lagi Kak? Oke, makasih ya Lintang buat pertanyaannya. Nah, ini memang kalau misalnya ngomongin beasiswa ongoing itu agak sedikit terbatas daripada yang memang mahasiswa baru. Yang aku tahu sejauh ini memang cuma beasiswa unggulan sama Tanoto Foundation, itu pun tadi untuk universitas tertentu. Tapi nggak cuma di sini aja, karena komponen beasiswa itu kan banyak ya. Banyak juga beasiswa riset. Itu juga banyak banget akan teman-teman dapat di kampus. Jadi bantuan untuk riset tesis, itu biasanya akan banyak teman-teman jumpai ketika udah di kampus. Dan ini juga diperbolehkan. Jadi meskipun aku adalah award di beasiswa unggulan, yang perjanjiannya itu tidak boleh menerima beasiswa lain di masa yang sama, dengan komponen yang sama. Tadi komponennya ada 3 ya, tuition fee atau UKT, terus living cost. Living cost itu juga termasuk buat tempat tinggal juga tadi untuk sekalian menjawab Nisma tadi ya, lupa ke-skip. Living cost itu per bulan kita dapat jatah juga meskipun juga kita libur loh, libur kuliah, biasanya kan Juli gitu libur ya. Juni, Juli, Agustus itu libur tapi uang saku tenang aja tetap full. Liburan enak deh leha-leha dengan uang saku. Terus iya sama uang buku tadi ya. Nah, kayak gitu jadinya. Oke, kayak kita udah banyak banget ya ngomong-ngomongnya. Itu deh Kak, pesan untuk teman-teman biar tetap motivasi dan semangat nih lagi untuk beasiswanya. Dikit aja. Oke, jadi untuk teman-teman, aku banyak banget dengar cerita, mungkin nanti akan ditambahin juga sama 2 pemateri yang lain ya. Banyak banget cerita teman-teman yang sudah dapat beasiswanya sekarang itu bukan percobaan pertama, tapi butuh banyak sekali latihan, jatuh bangun, dan ketika teman-teman sekarang mungkin fasenya lagi ada di jatuh nih, jangan menyerah, karena banyak banget kesempatan yang akan datang, dan pasti Tuhan akan melihat usaha kita kok. Lakukan aja yang terbaik. Amin. Thank you ya. Amin. Oke, makasih Mbak Kiki untuk waktunya. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut nontonin kita.